Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan hebat UNESA, KWU lanjutan akan dimulai. Baik, untuk pertemuan yang minggu lalu kita akan bicara mengenai apa itu studi kelayakan bisnis. Nah, teman-teman, apabila Anda ketahui di PKM di sini kan ada beberapa, terutama di bab 2, di mana di sana diminta Anda untuk dapat menuangkan proyeksi keuangan. Nah, proyeksi keuangan ini sebenarnya bisa Anda dapatkan melalui aspek studi kelayakan bisnis untuk bagian keuangan. Nah, sebelum masuk tuh di aspek bisnis di keuangan, mungkin lebih baik saya akan menjelaskan apa itu studi kelayakan bisnis. Karena tentunya bagi rekan-rekan yang ada hadir di sini, karena masih juga semester baru juga gitu kan, lalu kalian mungkin masih bingung gitu karena belum mendapatkan SKB. Lalu apa kaitannya gitu kan? Nanti ketika Anda sudah mendapatkan SKB, tentunya Anda bisa lebih memproyeksikan lagi, oh seperti ini toh kewirausahaan. Jadi kewirausahaan itu tidak hanya asal berdagang, asal juga memproduksi sesuatu lalu menjual sesuatu. Tidak, semua itu akan jauh lebih bermakna ketika Anda bisa melakukan analisis-analisis dari seluruhnya. Jadi ketika analisis-analisis ini Anda lakukan, maka sudah pasti Anda akan bisa memproyeksikan berapa sih kira-kira yang dapat dihasilkan oleh Anda. Baik, sebentar, saya benerin dulu kamera saya miring. Baiklah, nggak apa. Jadi kita lanjutkan lagi, saya share sesuatu untuk Anda. Nanti juga saya ajarkan juga bagaimana Anda mengunduh materi-materi yang ada di Google Classroom, karena beberapa teman-teman lainnya itu pernah menanyakan ke saya, Bu, bagaimana sih caranya mengunduh materi yang ada di Google Classroom ketika saya melakukan unduhan melalui dokumen kok berantakan? Ini saya ajarkan teman-teman setelah ini ya. Tapi sebelumnya saya akan mengajarkan Anda mengenai apa itu studi kelayakan bisnis. Nah, kalau kita bicara bisnis, bisnis itu didefinisikan sebagai aktivitas yang tentunya tidak hanya menyediakan barang, tapi juga jasa. Ingat, pada zaman sekarang ini, di mana Anda bisa menomorsatukan atau lebih booster up apa yang Anda dapatkan, yaitu kompetensi Anda selama kuliah, maka Anda bisa mengeluarkan jasa Anda. Bu, apa yang harus kami lakukan? Produk jasa kami apa sebagai seorang akuntan? Jangan salah, seorang akuntan itu sama seperti seorang dokter. Bedanya dia dokter di bagian keuangan, dokter di bagian pencatatan laporan keuangan. Di sana Anda bisa membuat, kalau Anda mau berminat untuk menjadi dokter dari akuntansi atau dokter keuangan suatu perusahaan atau lain-lainnya, Anda bisa masuk ke sekolah profesi akuntansi. Di mana sekolah profesi akuntansi ini Anda akan mendapatkan nomor tertentu sebagai seorang akuntan. Nah, di sana Anda boleh membuat entah itu kantor akuntan publik, lalu kemudian tentunya harus ada beberapa ujian-ujian yang harus Anda lakukan, sekolah plus ujian dan beberapa ujian-ujian lainnya. Nggak apa-apa, memang harus seperti itu. Kan meningkatkan kompetensi, ya kan? Nah, lalu kemudian misalkan tadi saya bilang membuka buka kantor keuangan publik, jasa keuangan publik, akuntan publik. Nah, ini juga merupakan salah satu usaha jasa yang bisa Anda keluarkan ketika Anda menjadi seorang akuntan. Lalu kedua, Anda membuka konsultan pajak. Nah, konsultan pajak itu biasanya orang-orang akuntansi. Lalu kemudian Anda sampai membuka konsultan manajemen. Nah, konsultan manajemen itu campur sih. Ini isinya adalah orang-orang akuntansi dan orang-orang manajemen. Sampai kemudian yang terakhir itu membuka kantor auditor. Nah, menjadi auditor itu, itu sangat-sangat bergengsi sekali menjadi seorang auditor. Karena dengan auditor, jadi pertama nih, laporan keuangan, laporan pencatatan akuntansi itu yang dilakukan oleh perusahaan, apalagi go public tuh, ketika Anda membaca laporan akuntansi atau laporan keuangan yang dikeluarkan per tahun oleh perusahaan-perusahaan go public, itu perusahaan go public ini wajib mana ke auditor luar eksternal untuk mendaftarkan sebagai klien mereka. Lalu auditor publik ini yang akan kemudian menganalisa apa sih sebenarnya yang terjadi di perusahaan situ.
auditor publik juga wajib untuk membuat beberapa laporan-laporan yang terjadi diidentifikasikan terjadi sesuatu di perusahaan tersebut. Kalau Anda belajar Kosman atau cost management ya, atau manajemen biaya mungkin Anda dapatkan. Nah, di sana Anda itu sebenarnya belajar menjadi seorang detektif di perusahaan itu. Anda menjadi seorang detektif, Anda melihat apa sih yang terjadi di perusahaan ini, biaya-biayanya seperti apa sih, itu hanya sekelumit dari Kosman. Belum lagi yang lainnya. Auditor itu banyak halnya, sampai kepada sektor manajerial yang harus Anda tata kelolanya juga harus Anda ketahui. Nah, itu merupakan salah satu sekelumit dari produk jasa seorang akuntan yang bisa ditawarkan untuk publik. Lalu kemudian dan ingat bahwa ciri-ciri aktivitas yang bisa dikatakan sebagai bisnis adalah kegiatan individu atau kelompok. Ingat, ada organisasi juga, ada manajemen di dalamnya, ada struktur organisasi di dalamnya. Lalu tentunya sudah harus memproduksi apa ini yang Anda produksi. Lalu jangan lupa, selain memproduksi sesuatu, Anda juga harus memproduksi nilai yang Anda berikan untuk si klien Anda. Nah, nilai ini tentunya untuk pemenuhan kebutuhan dari masyarakat, memberikan solusi atas apa yang terjadi di problem masyarakat. Lalu kemudian Anda mengatakan begini, kalau saya akuntansi, apa problem saya? Problem Anda sudah pasti yang diketahui dari perusahaan itu, perusahaan tersebut wajib untuk memberikan apa yang terjadi. Biasanya owner itu memberikan ke auditor ya, memberikan ke auditor atau konsultan manajemen untuk lebih diproduksi atau lebih ditingkatkan lagi produktivitas dari suatu perusahaan ini, untuk dinilai apa yang terjadi di perusahaan ini. Nah, itu merupakan solusi juga, ya kan? Lalu kemudian ingat, sudah pasti karena ada penjualan dan pembelian suatu produk atau jasa, maka sudah ada transaksi. Lalu kemudian jangan lupa harus ada laba dari semua kegiatan ini, ya kan? Lanjut lagi, kita akan masuk ke dalam GCR. Tadi kan saya katakan mau ke Anda bahwa gimana sih caranya untuk mengunduh gitu kan semua materi yang ada di GCR. Jadi saya share, mungkin sebagian teman-teman ada yang tahu, tapi ada sebagian teman juga pasti ada beberapa yang ini bagaimana gitu kan. Baik, ini adalah tampilan GCR di kelas kita ya, di kelas pagi untuk kewirausahaan. Kemudian masuk ke tugas kelas. Nah, kemudian kita masuk di pertemuan 10 untuk layanan bisnis, saya klik, lalu kemudian akan tampilan seperti ini. Nah, saya akan ngambil satu aja di sini misalkan. Nah, tampilan akan seperti ini. Lalu jangan buka dengan, jangan ini, tapi lakukan ini. Cetak. Loh, Bu, saya nggak ngeprint. Tenang. Ketika cetakan ini akan tampil dalam PDF. Nah, seperti ini teman-teman. Ketika tampil dalam PDF, belum tentu akan mencetak ke dalam printer kan. Anda mungkin mengatakan, saya tidak ngeprint gitu kan. Tenang, ini dalam PDF, lalu kemudian tinggal Anda klik ini, lalu kemudian tinggal diunduh ya, seperti yang saya lakukan seperti sekarang ini. Dan ingat, namanya diganti ya, karena ketika Anda melakukan pengunduhan dari PDF ini, namanya seperti yang tertera pada, bentar, saya akan masuk ke layar saya, moga-moga teman-teman kelihatan semuanya. Waduh, nggak kelihatan ya. Jadi ketika Anda mengunduh tuh nama filenya ACFRGOGD4K, wah panjang banget. Anda harus ganti ya, lalu tuliskan KWU materi pertemuan ke berapa. Ini. Kalau ini pertemuan 10, tulis aja materi pertemuan ke-10. Lanjut. Setelah itu, oke. Lalu kemudian ketika muncul tampilan printer, Anda tinggal cancel aja, lalu sudah tampilan akan menjadi PDF. Sebentar, saya akan share tampilan PDF saya seperti ini. Nah, sudah save kan di PDF? Nah, lalu kemudian saya perbesar. Nah, kita masuk ke materi ini, teman-teman. Oke, saya page untuk actual size ya. Oke, nah, kita masuk ke dalam aspek keuangan dan ekonomi. Ini sebenarnya aspek kelayakan bisnis ya, teman-teman. Nah, ini materi yang akan saya masukkan yaitu bagaimana pengertiannya. Anda juga harus tahu kebutuhan investasi untuk wirausaha Anda, untuk usaha Anda, ya. Lalu kemudian dari kebutuhan investasi ini Anda akan bisa tahu modal kerja. Apa sih Bu investasi? Investasi itu seperti pembelian alat-alat. Investasi itu alat yang tidak habis pakai. Jadi kalau Anda ambil misalkan
Kalau bahan bakunya berupa beras atau berupa nasi gitu kan, beras jadi nasi, Anda misalkan produksinya berupa nasi mentai gitu kan. Nah, tentunya kalau sudah jadi mentai dari satu ini, sudah ketika Anda jual habis pakai kan, dari produksi habis sudah, nggak bisa dipakai lagi kan. Nah, ketika kalau investasi itu jauh kepada pengulangan yang terjadi melakukan sesuatu seperti printer gitu kan. Printer itu kan nggak pernah habis pakai, dipakai terus, tapi ada nilai depresiasi. Nah, itu bedanya kalau kita bicara mengenai kebutuhan investasi untuk suatu produk, untuk barang ya, bukan investasi saham. Beda lagi ini, kita investasi barang. Di investasi barang itu, seperti itu ciri khasnya teman-teman. Jadi, apa seperti printer kita beli gitu kan, lalu kemudian kita gunakan, tidak pernah habis kan, printernya masih berwujud printer, cuman kadang rusak. Nah, ketika rusak atau harus perbaiki, itu muncullah yang namanya biaya depresiasi atau biaya maintenance. Nah, kayak gitu tuh logikanya teman-teman. Lalu kemudian masuk ke modal kerja. Dari investasi tuh alat-alat yang tidak habis pakai plus dengan pembelian bahan baku, lalu kemudian mungkin ada tenaga kerja juga di sana, ya kan? Lalu kemudian ada packaging juga sebagai bahan penolong, gitu kan? Nah, ini masuk seluruhnya di total menjadi modal kerja Anda. Nah, modal kerja ini tidak bisa serta-merta Anda kalkulasikan hanya satuan waktu dalam satu produksi saja. Paling tidak ketika Anda melakukan suatu bisnis, Anda harus mengkalkulasi ini untuk 3 bulan. Jadi Anda bayangkan untuk memproduksi selama 3 bulan dengan barang investasi yang ada plus bahan baku yang habis pakai, tenaga kerja, dan bahan baku penolong. Ya, lanjut kemudian ditanya, oh ya jangan lupa juga harus tambah dengan biaya tetap Anda. Biaya tetap itu apa? Jangan lupa. Ketika kita melogika biaya tetap ini biaya yang selalu ada dan hadir di usaha tanpa tanpa Anda perlu memproduksi suatu barang biaya ini akan selalu hadir. Contohnya, misalkan PLN. PLN loh, PLN kan Bu kalau kita tidak, misalkan datanya itu, PLN kan Bu kalau kita tidak menyalakan listrik gitu kan, terlalu banyak, pastinya biaya akan turun kan Bu? Iya, tapi cek kembali, di sana ada biaya berlangganan kan, biaya setiap bulannya minimal berapa kan? Nah, itu dikatakan sebagai biaya tetap teman-teman. Lalu kemudian sama halnya juga dengan PDAM dan lain-lainnya. Oke? Jadi Anda bisa tahu kan bahwa itu adalah biaya tetap. Lanjut kemudian ditambahkan itu seluruhnya, kemudian Anda bisa melogika, kira-kira saya butuh berapa ya modal kerja untuk proses produksi ini. Nah, lalu setelah itu Anda buat tuh proyeksi arus kas, ya kan? Lalu setelah itu kita kan mulai menganalisis tuh dengan, kalau Anda pernah dapat MK, manajemen keuangan, di sana ada profitability index, lalu kemudian ada ROI, nah itu bisa dipakai juga. Namun ada beberapa hal seperti BC ratio, lalu RC ratio, nah itu tuh yang tidak ada di manajemen keuangan. Itu hanya ada di studi kelayakan bisnis, ya kan? Nah, ini akan saya masukkan di sana karena Anda wajib tahu ketika Anda diminta untuk membuat suatu penulisan PKM. Nah, prosesnya tentunya perhitungan analisis aspek keuangan ini nanti akan saya jelaskan di Excel. Ya, lalu dan saya minta maaf saya belum share Excel saya karena memang Anda harus tahu dulu urutannya seperti apa. Karena kalau Anda langsung membaca, kemudian melihat, Anda tentunya apaan sih nih, gitu kan? Oke, kita jumping aja supaya cepat. Ini Anda bisa baca sendiri biaya modal investasi, modal kerja, dan biaya startup. Sudah saya katakan ke Anda tadi secara logikanya seperti itu. Namun ini menurut teori, gitu kan. Lalu kemudian Anda silakan baca, ini juga sudah ada gitu kan dari aspek-aspek yang tadi yang kecil sampai aspek yang usaha yang besar seperti kebutuhan akan forklift, kontainer, segala macam kan, hingga komputer itu pun juga merupakan suatu alat yang tidak habis pakai, yaitu investasi, ya kan? Di situ juga. Lalu jangan salah juga ketika Anda membeli software, software itu juga merupakan suatu model investasi loh teman-teman. Nah, lanjut lagi di sini, tuh kan apa saja biar modal kerja sudah dijelantrehkan di sini. Jadi Anda nanti tinggal membayangkan, kira-kira berapa sih yang Anda butuhkan ketika membuat suatu bisnis usaha Anda, ya kan? Nah, kalau ini
Untuk aspek legalitas, Anda tidak perlu sampai ke sana jauh, teman-teman. Anda cukup sampai di depan aja, sampai di katalog, brosur, pamflet, ya kan, sampel produk dan sebagainya. Biaya soft launching juga mungkin bisa Anda masukkan, tapi jarang sih, ya kan. Untuk yang di bawah ini tidak terlalu signifikan, tapi mungkin Anda perlu menambahkan biaya haki. Ya kan, Anda kan masih benar-benar yang baru mau akan memulai gitu loh. Kalau baru akan memulai itu tidak perlu sampai sedetail ini. Kecuali kalau ada produk makanan dan minuman. Kalau produk makanan dan minuman sebenarnya produk makanan itu bisa diproduksi banyak gitu kan oleh Anda. Pun juga minuman ketika Anda sudah lolos di BP POM. Nah, ketika BP POM Anda bisa tuh memproduksi banyak dalam artian produk massal. Ya, kalau Anda perhatikan seperti lapis Surabaya itu dari produk awal dari produk rumah loh teman-teman. Lalu kemudian bisa seperti booming seperti sekarang di mana-mana ada gerai-gerai lapis Surabaya kan. Nah, di sana Anda coba cek pasti ada BPOM-nya. Ya. Oke, lalu kemudian ini kebutuhan investasi dari yang kecil sampai yang besar, ya kan? Lalu ini modal kerja, saya kasih ke Anda semuanya. Ingat bahwa modal kerja rumusnya adalah periode perputaran tadi saya katakan minimal 3 bulan untuk Anda, dikalikan dengan biaya pengadaan di setiap periode. Tuh, teman-teman. Karena tadi saya minta Anda untuk mengkalkulasi biaya investasi berapa, kemudian biaya bahan baku berapa, sampai dengan biaya penolong, plus dengan biaya tetap. Dan selalu Anda harus ingat, biaya investasi ini hanya muncul di awal ketika Anda membuka usaha. Kecuali kalau ada umurnya. Misalkan, printer ini dikalkulasi oleh Anda, printer ini 5 tahun mendatang itu sudah nggak bisa bekerja lagi secara baik gitu kan karena sudah terlalu lama, maka Anda butuh pengadaan baru lagi. Nah, itu baru muncul ya investasi barang yang baru ya. Lalu kemudian, nah ini proyeksi arus kas. Saya katakan di sini, saya misalkan itu kedai kopi gitu kan nih. Lalu di proyeksi arus kasnya diambil, harusnya kepotong ya, harusnya sampai 5 tahun. Ini kepotong, maaf teman-teman, sampai tahun kelima, tahun keempat ya kan, terlihat. Nah, Anda lihat 000 ini maksudnya apa, Bu? Jelas saja, jumlah penerimaannya kan belum ada. Tapi di sini Anda sudah menginvestasikan sebesar 800.255. Ya kan, kemudian ada kas awal yang Anda butuhkan yaitu sebesar 300.000, lalu kemudian Anda melakukan kredit untuk modal kerja Anda sebesar 550. Nah, lalu di total semuanya, total investasinya ada 895.422. Lalu di tahun pertama ternyata gitu kan Anda bisa menghasilkan dari jumlah penjualan gitu kan yang diterima oleh Anda seluruhnya itu di angka 1.685.30 rupiah. Dan tentunya ini sudah dikurangi dengan biaya-biaya. Lalu kemudian muncul ini labanya yaitu 320.938 ya. Lalu seharusnya nanti ada di bawahnya ada lagi nih teman-teman ya. Ini kan sudah dalam bentuk negatif ditambah dengan hasil positif yaitu kas akhir yaitu laba. Lalu di sini ada berapa minusnya, tinggal berapa minusnya. Lalu kemudian di tahun kedua pun juga sama. Sehingga nanti kelihatan di sini bahwa payback period. Nah, kalau bicara mengenai payback period berarti PBP ya kan? Payback period atau PB biasanya. Periodnya kurang lebih di tahun kedua. Cuman sebenarnya mungkin bisa di tahun pertama yang mau ke arah tahun kedua itu misalnya ke 1,5 tahun dalam skema 1,5 tahun angsuran ini kemudian pinjaman semua sudah lunas dan Anda bisa menikmati hasil dari laba Anda. Lalu kemudian oh iya teman-teman harus ingat bahwa break even point itu adalah titik di mana Anda tidak rugi tapi tidak untung. Ya, maksudnya gimana? Ya udah, BEP itu adalah titik di mana minimum nol. Laba sama dengan nol, intinya gitu. Laba sama dengan nol. Maka ketika Anda mau berusaha, sudah pasti Anda harus di atas dari tingkat BEP ini, ya kan teman-teman? Nah, lalu untuk membuat proyeksi arus kas ini adalah asumsi-asumsi yang harus Anda masukkan. Sudah saya klasifikasikan nih dari sampai 9 ya kan. Lalu nah ini yang lebih lengkapnya nih sampai tahun kelima kelihatan tadi kan penutup ya. Nah, lanjut.
Ini ada contohnya, ini juga contohnya, Anda bisa lihat, dan mungkin akan lebih enak ketika nih, ada payback period, ada accounting rate of return, ini ada di SKB, teman-teman. Lalu NPV juga boleh, ini ada di mata kuliah kita, manajemen keuangan, IRR juga ada di mata kuliah kita ya kan, di manajemen keuangan. Lah, ini tidak ada BC ratio sih, harusnya ada BC ratio di sini. Nah, ada profitability index juga muncul, ya kan? Nah, oke, ini adalah asumsi dasar ketika masuk diagram ke dalam pemikiran kita ketika membuat aspek kelayakan bisnis dari tinjauan tinjauan aspek keuangan gitu kan. Asumsi dasarnya sudah pasti yang saya katakan tadi, berapa sih biaya investasinya ditambah dengan modal kerja minimal untuk 3 bulan berputar. Nah, kemudian Anda kalkulasikan berapa sih targeting untuk misalkan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Jadi Anda bisa tahu tuh harga pokoknya berapa ketika Anda menghitung di BEP. Lalu kemudian proyeksi laba ruginya berapa, hingga proyeksi arus kas Anda berapa, maka di sana nanti akan bisa dikatakan layak atau tidaknya suatu bisnis Anda ini. Lanjut, kemudian saya akan stop share, saya akan share file Excel ini. Bentar, saya sudah buka belum ya? Moga-moga saya sudah buka. Nih, bismillah. Oke, ini sudah saya. Alhamdulillah, sebentar, teman-teman. Nah, ini awalnya, sebentar saya enable editing dulu, kemudian saya perbesar sekali lagi. Oke, di atas nih. Nah, misalkan gini, ada industri nih, industrinya usahanya melakukan produksi telur asin ya. Pak Nurdin nih seorang wira swasta, setelah berhari-hari berdiskusi dengan istrinya, bla bla bla, tinggal Anda baca aja sendiri di sini. Lalu kemudian dari diskusi tersebut belum ada hasilnya, masih berdiskusi membayangkan gitu kan. Kalau SKB itu seperti itu. Lalu kemudian ditentukan tuh dari diskusi dengan istrinya, Pak Nurdin mengatakan bahwa kemampuan memproduksi telur asin per bulannya dipatok di 150.000 per butir. Lalu kemampuan memproduksi telur asin per harinya 5.000 gitu kan. Dari 5.000 dikalikan 30 hasilnya ini kan teman-teman. Lalu kemudian nih kalau nggak percaya sebentar. Ini per harinya 5.000, kemudian dikalikan 30. Tuh hasilnya sama kan yang di atas nih. Nah, ya kan? Lalu kemudian harga beli telur itik per butirnya itu diperkirakan sekitar Rp625 per butir, ya kan? Jadi tinggal kalikan aja tuh harusnya berapa sih kira-kira untuk kebutuhan bahan baku untuk telur itik per butirnya. Maka tinggal kalikan aja nih sebenarnya seperti ini kalau di awal tuh. Maka wow, membutuhkan 93.750.000 ya kan? Lalu Anda juga kira-kira dari seluruhnya itu kan tidak mungkin gitu kan jadi semua. Maka kerusakan itu diperkirakan hanya sebesar 0,1% saja. Ini tergantung Anda sih, ini bisa jadi 0,5 juga diperbolehkan seperti itu. Waktu siklus produksi itu dari telur itik biasa sampai menjadi telur asin itu diperkirakan 41 hari. Berarti sekitar 41 hari dibagi 30, 1 bulan kan dianalogikan sebagai 30 hari. Maka kurang lebih 1,3 bulan lamanya. Oke. Lalu kemudian Pak Nurdin bekerja dalam setahun selama 12 bulan. Oke. Lalu kemudian masukkan nih, misalkan ada perizinannya. Perizinan, lalu jumlah fisiknya ada 1, perizinannya sebesar 2,5, lalu dia punya bangunan juga gitu kan, misalkan seperti ini. Ini kalau kita bicara mengenai real usaha gitu ya. Ada mobil box, ada pickup, sepeda motor. Ingat ini tuh apa? Investasi dari atas dari sini. Nah, ini investasi ya kan? Lalu kemudian timbangan, wadah, panci, bla bla sampai di sini semua investasi. Ini masuk ke dalam bab 3 Anda loh teman-teman di PKM. Nah, ya kan? Plus juga dengan kebutuhan Anda di bahan baku mentah Anda, ya kan?
Nah, lalu untuk bahan-bahan bakunya apa aja ya? Di sini kelihatan ada garam, ada tanah liat, minyak tanah, sabun, bensin, ini kan yang habis pakai semua. Kemasan plastik juga ketika sudah dikemas dan dijual ya sudah gitu kan habis gitu kan. Kita tidak mendapatkan lagi kemasan plastik yang baru lagi muncul di kita gitu kan, pasti udah habis. Peti kemas kayu juga ketika sudah selesai ya sudah gitu kan, rusak, udah kasih orang udah selesai seperti itu habis. Lalu kemudian nih tenaga kerja yang tidak langsung seperti manajer, supir, marketing, administrasi, ini adalah biaya-biaya yang selalu ada ketika tanpa Anda melakukan produksi, tapi penjualan selalu ada gitu kan. Usaha itu belum tutup, ketika usaha itu belum tutup, maka ini juga dikatakan sebagai biaya tetap yang harus Anda keluarkan ketika menjadi suatu usaha. Baik itu air, listrik, dan telepon seperti yang saya utarakan. Kalau sekarang telepon mungkin sudah jarang ya, lebih ke arah ke pulsa, teman-teman. Oke, lalu kemudian data penjualan telur asin 2015 itu dicatat sebagai berikut. Ini adalah unit yang terjual, ya. Lalu kemudian ini adalah kapasitas produksinya 150 kan. Dan kalau kita bicara 150 nih kapasitas produksinya, maka masuk gudang di bulan Desember yaitu 150. Lalu masuk 150. Lalu ternyata yang terjual hanya sebanyak 100 gitu kan. Mau nggak mau maka inventorinya ya 150 dikurangi 100, maka inventorinya 50. Lalu kemudian apakah perlu kapasitas produksi? Tidak perlu kapasitas produksi lagi, harusnya ini 0, teman-teman. Lalu kemudian ternyata di bulan Februari ini 20.000 muncul. Ini kan masih kapasitas ya. Bentar. Oke, ini tidak berproduksi. Oke, lalu kemudian, Anda bisa lihat kan diam sini. Oke. Lalu ini, sebentar. Saya cek kembali lagi untuk perhitungannya. Ini, oke. Nah ini terjadi kesalahan dalam masukin dokumen ya. Rumusannya harusnya ini. Nah, oke. Ini itu sesungguhnya adalah ini. Dan ini, ya kan? Kemudian produksi, tidak ada produksi sama sekali. Maka yang dulu masuk sini. Oke. Ya. Kembali kita ini. Ya. Tidak ada produksi sama sekali. Lalu kemudian di sini ada 20.000. Maka ini kurangi ini. Nah, ini kan ini harusnya sama ini. Lalu kemudian ini 150 baru, kemudian setelah itu di sini produksi 150. Nah, oke. Lalu kemudian ini misalnya ini ditambah ini. Ditambah produksi, saya turunin dulu, lalu dikurangi dengan ini ya. Ini 00-nya saya kurangi. Lalu kemudian ini harus lalu kemudian di sini ada 80, ternyata masih produksi 150. Yang terjadi adalah teman-teman ada produksi nih, namanya inventorinya ada 30.000, lalu kemudian tambah ini lagi, ya kan? Lalu kemudian dikurangi dengan penjualan. 100 teman-teman. Ini saya array dulu. Ini juga saya array. Jadi seperti itu teman-teman, lihat. Kalau misalkan nih ya masih memproduksi 150 terus setiap bulan, yang terjadi adalah over inventory sebanyak 211.000. Over inventory ini yang akan menimbulkan suatu permasalahan ketika demand itu tidak
tidak sebanyak yang terjadi. Maka biasanya teman-teman kalau kayak gini tuh Anda perlu untuk membuat suatu analisa perbandingan ya, cuman average aja rata-rata. Nah, ini saya tambah average ya. Average pertama, average penjualan ya, selama 3 bulan aja. Nih terjual, kan ini pertama kali produksi ya, jadi nggak mungkin. Jadi ini saya kasih kurung dulu. Penjualan di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, gitu kan. Lalu dibagi 3. Nah, seharusnya mungkin Pak Nurdin ini akan jauh lebih nyaman ketika membuat apa? Membuat kapasitas produksi sebanyak 90.000 untuk rata-ratanya. Tapi Ibu di sini 150. Berarti Pak Nurdin harus kehilangan dia kesempatan untuk menjual 150 itu ya kan? Sampai habis semuanya. Coba kita masukkan di sini ya. Nih, kita masukkan 90.000. Tarang. Berarti kan lihat Pak Nurdin ini minus nih, artinya adalah Pak Nurdin harus rela kehilangan apa? Kehilangan kesempatan untuk bisa menjual 30.000 telur. Berikut pula yang di bawah, Pak Nurdin ternyata telah mengurangi pendapatannya gitu kan. Kesempatan untuk menjual sebanyak 380.000 telur, kan sayang sekali. Nah, dari Excel ini sebenarnya bisa membantu Anda untuk melakukan average ini. Nah, Anda masukkan. Lalu kemudian saya tambahkan lagi baru ya di sini. Lalu kemudian saya tempat. Oke, semakin turun tuh. Tambah lagi ini. Tambah lagi ini. Tambah ini. Oke, ada berapa? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya 12. Pak Nurdin sebaiknya, baik. Coba kita ambil di sini kapasitas 120.000. Nah, kelihatan kan teman-teman? Masih kehilangan kesempatan berapa itu? 89.000. Maka bisa Anda up lagi ini, misalkan menjadi 145. Oke, sudah mulai tuh. Ini sebenarnya ada sih caranya, pakai metode trial error tuh bisa. Kan Anda tidak mau overproduksi kan. Nah, ini paling nyaman lah. Ini ada 11.000 gitu kan, mulai turun. Nah, lalu kemudian kita naikkan sedikit lagi. Hilangan jadi kapasitas yang paling bagus kurang lebih sebanyak 127.500 butir per bulannya, paling tidak seperti itu teman-teman. Atau kita bisa masukkan di sini sebagai misalkan 130, dari sini 130. Oke, nah tadi kapasitasnya yang paling enak nyaman adalah 130 ya. Berarti dari sini kita akan bisa bicara berapa sih kurang lebih ini 130 dibagi ini. Oke, kurang lebih dinaikkan sebanyak sebesar 8% dari kapasitas yang average ini. Nah, itu dijadikan patokan Anda, bisa dijadikan patokan Anda ya. Lalu kemudian kita harus merelakan tuh 9.000 tidak terjual, oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Dari sini baru kemudian karena ada 150 kita sudah mulai naikkan, Pak Nurdin baru tahun depannya boleh kapasitasnya dinaikkan menjadi 150.000 misalkan demikian. Nah, lalu ini adalah bongkar muatnya. Lalu kemudian ini di awal dulu ya Anda menentukan ini kapasitas produksi. Sebenarnya ada caranya untuk seperti ini, yaitu dengan analisa cost volume profit teman-teman. Tuh, teman-teman mungkin kalau sudah
kenal akuntansi biaya pasti kenal yang namanya cost, volume, profit. Oke. Ini bisa Anda jadikan materi untuk tahu berapa sih BEP per unit yang harus Anda jual, berapa sih BEP paling tidak BEP nominal yang harus Anda dapatkan paling tidak untuk labanya Anda sama dengan nol, tidak rugi juga untung. Nah, kalau mau naik berarti harus ada margin kontribusi. Anda tentukan juga kontribusinya berapa di sana. Oke. Nah, ini ada bagaimana memproyeksikan ini semua. Lalu kemudian Anda akan bisa lihat di sini. Nah, silahkan Anda bermain-main di Excel yang saya berikan dan sudah ada formulasinya. Mohon untuk tidak dirubah ya formulasinya, karena ketika Anda merubah, misalkan seperti ini, lalu Anda delete gitu, udah Anda tidak bisa mengisinya lagi kan dari mana. Nah, harus hati-hati teman-teman. Bisa saja undo, tapi kalau Anda tanpa sadar mengubah semuanya, maka akan berubah semua formulasinya. Dan ini ada catatannya juga seperti ini ya teman-teman. Anda bisa lihat semua apa artinya itu semua. Nanti akan saya berikan ke Anda. Jadi cukup sekian share untuk studi kelayakan bisnis aspek keuangan beserta analisa investasi, operasional, HPP, harga jual sampai dengan break-even point dan laporan rugi juga ROI. Untuk payback period akan saya share khusus untuk Anda di besok hari ketika kita Zoom. Sampai ketemu untuk besok. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niken pamit undur diri. Dadah teman-teman, sampai ketemu besok. Salam ceria, salam kreatif, salam sehat selalu. Saya stop dan saya hentikan dulu Zoom kita kali ini. Baik, wassalamualaikum.